Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita yang boleh bersama-sama kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen Kabar Sukacita. Dengan saya Epafras Lumunder. Dan saya Betani Andris, dan kami berdua akan memandu acara Mimbar Agama Kristen Kabar Sukacita kita pada sore hari ini. Dan tentu saja pemirsa yang ada di rumah, kita akan membahas suatu topik yang sangat luar biasa. Dan mengingat juga kita ada dalam minggu-minggu sengsara, dan kita akan membahas tema yaitu kasih yang memulihkan. Dan untuk pembahasan kita akan membahas secara bersama-sama dengan Ibu Pendeta Stefani Miranda Pauki MTL. Dan di saat ini sebelum kita memulaikan perenungan firman Tuhan kita di saat ini, mari bersama-sama kita buka dengan doa buka kepada Ibu Pendeta, diundang dengan kasih untuk mendoakan membuka ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kasih dari sorga melingkupi setiap hati. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Mengalami kebaikan Tuhan, begitu ajaib dan sempurna di hari-hari kehidupan kami. Bahkan di saat-saat seperti ini, kami warga Kristiani menghayati dalam penghayatan minggu-minggu sengsara di tahun 2024 ini, semua tentang kasih. Dan di dalamnya kami mau terus belajar dan terus mempraktekkan sebagaimana Engkau yang selalu hadir dalam kekuatan kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami akan memulai rangkaian acara kami di Kabar Sukacita dalam media TVRI Manado yang kami banggakan. Berkenan Tuhan akan terus menuntun, menopang, mengkawal sehingga segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan penolong yang setia. Kami berdoa. Amin. Amin. Di saat ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dalam acara Mimbar Kristen Kabar Sukacita. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh yang terkasih, Ibu Iren Lengkong. Nah, di saat ini kita akan mendengar bersama-sama pujian yang begitu luar biasa yang telah dipersiapkan oleh bersama-sama dengan Ibu Pendeta, Kang. Iya. Di saat ini kepada yang terkasih Ibu Iren Lengkong, kita dengarkan pujian di saat ini.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sepenebusan dan sepengharapan di dalam kasih Yesus Kristus yang ajaib dan sempurna bagi kita. Saudara-saudara, kita ada di kesempatan yang luar biasa. Kita berbahagia, bersuka cita. Kita boleh bertemu melalui media yang luar biasa. TVRI Manado, kebanggaan kita bersama. Di momen yang luar biasa ini, kita bersama merasakan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan bersama kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Ada bagian firman dalam Yohanes pasalnya yang keempat, dibaca pada bagian ayat yang ke-14. Firman-Nya berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara di dalam kasih Yesus, dalam bagian sorotan tema kasih yang memulihkan. Kalau kita bicara kasih, maka kita berbicara tentang Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dia bukan hanya sumber kasih, tetapi Dia adalah kasih. Ketika kita mengasihi, ketika kita mengalami kasih, yang terjadi adalah sesuatu dari Allah. Sebab itu adalah kasih. Bukankah Tuhan begitu mengasihi kita? Saya dan saudara-saudara dipanggil untuk saling mengasihi. Seperti ada firman yang berbicara, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau begitu, yang kita alami adalah bagaimana Allah ada di dalam kita. Itulah persoalan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ketakutan merongrong hidup kita, maka itu bisa disingkirkan, bisa dihilangkan. Karena kekuatan kasih itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat di sini, begitu dalamnya kedalaman kasih itu. Sesuatu yang tanpa syarat. Itulah yang terjadi. Saudara-saudara di dalam kasih Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesuslah yang kemudian mampu, bisa mengasihi kita tanpa syarat. Sehingga dengan kasih-Nya yang tanpa syarat, kasih-Nya yang begitu ajaib dan yang begitu sempurna terjadi di dalam hidup kita. Dalam bacaan yang kita baca tadi, digambarkan tentang makna air. Air yang diberikan adalah air yang selalu tersedia, yang selalu terus ada. Sehingga kasih di sini sebagai jaminan bahwa kasih itu selalu ada, ready stock. Dan kasih itulah yang kemudian menghidupkan.
kasih itulah yang kemudian mengembalikan, memulihkan, mengembalikan keadaan dari yang sebelumnya. Sehingga akhirnya kekuatan kasih itu mendatangkan sesuatu yang besar dalam hidup seseorang. Saudara, ketika khawatir, takut, gelisah, bahkan perasaan-perasaan diabaikan, ditinggalkan, tidak dilihat, dipandang sebelah mata, terjadi saling menghakimi, saling menyalahkan, saling menyakiti. Apa yang terjadi? Sesuatu di mana kasih itu kemudian hilang, mengering, laksana air yang kemudian mengering. Oleh karena keberadaan tadi. Lihatlah Simon Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama, menyangkal sampai 3 kali. Dan sebelumnya, komitmen dia untuk mengasihi Tuhan ditanyai juga sampai 3 kali. Luar biasa. Kita juga bisa lihat Saulus, si pembenci Yesus, dia juga dipulihkan secara luar biasa melalui kasih Yesus. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, kemudian Tuhan menjumpai dia. Dia jatuh dan kemudian dia menjadi buta. Dia jatuh dari kudanya. Kemudian dia jadi buta selama 3 hari. Saudara-saudara, di dalam kasih Yesus Kristus, jangkauan kasih Tuhan kepada Saulus hendak memakai dia secara luar biasa, menjangkau Injil bahkan dengan orang-orang yang di luar Yahudi. Lihat di sini, begitu banyak cara yang sangat bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendemonstrasikan kasih itu. Sehingga kita lihat bersama bahwa pertanyaan besar, kenapa? Kenapa harus mengasihi? Kenapa dia begitu mengasihi? Jawabannya adalah karena kita berharga. Karena kita berharga sehingga dia begitu mengasihi kita. Kisah anak yang hilang dalam bagian Lukas pasal 15. Di situ diungkapkan bagaimana tindakan si bungsu jelas-jelas salah. Kenapa? Karena dia meninggalkan ayahnya dengan meminta warisan. Dia mau hidup jauh dari ayahnya. Bahkan hawa nafsu dirongrong dalam kehidupannya. Dia dirongrong oleh hawa nafsu. Dan senantiasa kita lihat betapa luar biasanya ketika Tuhan mengajak dia untuk senantiasa kembali ke jalannya. Saudara-saudara, di dalam kasih Yesus Kristus, si bungsu dari kekayaannya yang banyak itu dari warisan sang ayah, dia menjadi miskin dan bahkan kelaparan. Coba kita lihat gambaran si sulung, si kakak. Apa yang terjadi? Adalah orang-orang yang menganggap diri benar. Dan di situ kita lihat bahwa sesungguhnya baik si bungsu dan si sulung, sesungguhnya mereka gambaran orang berdosa yang sebenarnya sama-sama terhilang. Tapi kasih Tuhan selalu sanggup menjangkau mereka. Luar biasa. Saudara-saudara, hawa nafsu itulah yang merenggut si bungsu dari kasih itu sendiri. Si sulung, gaya memandang rendah, itu juga merenggutnya dari kasih. Tapi sekali lagi, bagi Bapa yang penuh kasih itu, kedua insan ini, baik si bungsu maupun si sulung, di hadapan Bapa yang penuh kasih, mereka adalah keduanya sungguh berharga. Saya dan saudara-saudara dikasih Tuhan, karena saya dan saudara-saudara begitu berharga. Mengapa Tuhan begitu mengasihi Saulus yang begitu membenci dia? Mengapa Tuhan begitu mengasihi Simon Petrus yang bahkan menyangkal dia sampai 3 kali?
karena di mata Tuhan sungguh berharga. Sehingga kasih inilah yang kemudian mendorong kita untuk kemudian saling menghargai. Menjadi pengampun, ini yang paling penting. Tidak mencampakkan orang yang berdosa. Itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Luar biasa. Dan mungkin menjadi hal yang mudah untuk kita membenci. Bukan hal yang sulit bagi kita untuk membenci. Tetapi kita perlu belajar untuk mengampuni. Karena memang Allah di dalam Yesus telah mengampuni saya dan saudara-saudara. Karena karya Allah tidak murah. Ada harga yang lunas dibayar. Ada bagian firman yang bisa kita baca dalam bagian Matius 6 ayat 14. Firman-Nya berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Luar biasa. Kiranya kita hidup di dalam kasih yang senantiasa memulihkan, tetapi juga yang mendorong dengan kekuatan besar untuk kita hidup dan menikmati segala yang baik yang disediakan kasih dari surga itu bagi kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ternyata di saat ini kabar sukacita begitu luar biasa, Kang Betani. Tentu saja ya Pak. Karena di hari ini kita membahas tentang bagaimana kasih yang memulihkan akan kehidupan kita sekalian. Dan di saat ini mari kita dengarkan bersama-sama kembali pujian yang telah disiapkan.
Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Kita yang masih ada di tempat ini dalam kabar sukacita Mimbar Kristen. Bersyukur sekali kan Betania. Tadi orang telah mendengar bersama-sama firman Tuhan yang berbicara tentang kasih yang memulihkan itu. Nah, sebagaimana tadi yang telah kita renungkan bersama ya Epa, di mana kita boleh mengambil ya kesimpulan kalau kasih yang memulihkan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang atau manusia itu disentuh oleh kasih Allah. Bukan begitu Ibu Pendeta? Iya, benar sekali Betania, karena ketika kita bicara kasih, maka kekuatan ada di dalamnya. Iya. Kekuatan itulah yang kemudian memungkinkan apa yang lemah, apa yang tidak berdaya itu kemudian memiliki kekuatan baru. Sehingga ada begitu banyak yang kemudian membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya lewat kondisi-kondisi kehidupan kita, oleh karena mungkin ketakutan, kegelisahan, rasa ditinggalkan seperti yang sudah disampaikan tadi. Itu bagian yang kemudian bisa membuat kita menjadi lemah, menjadi tak berdaya, dan yang paling utama menjadi hilang harapan. Dan ketika kasih itu ada, disediakan oleh Tuhan yang adalah kasih, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin adanya. Itulah luar biasanya dari kasih. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyatakan kasih itu, dalam kekuatan kasih itu tersedia bagi si pendosa. Mungkin timbal baliknya tidak ada. Tetapi kasih itulah yang kemudian disediakan tanpa syarat. Sehingga ketika kita mengasihi, motivasi terbesarnya adalah karena Tuhan sudah memang lebih awal, lebih dulu mengasihi kita. Sehingga apa yang kemudian tidak mungkin. Karena kalau dasarnya dan motivasi terbesarnya adalah karena
kasih dari Tuhan itu, sehingga kita akan sanggup menjangkau bahkan orang-orang yang sudah merugikan, menyakiti, dan bahkan menggagalkan rencana kita, dan bahkan membuyarkan mimpi-mimpi kita. Tapi kasih itu kita dapat berikan kepada mereka sebagaimana yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga inilah kekuatan terbesar ketika kasih itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa melihat ke depan, karena dengan kasih itu kita bisa melihat iman yang besar dan pengharapan yang besar dalam kita menjalani kehidupan. Sehingga ketika ada kasih, maka kita memiliki kekuatan baru. Wah, luar biasa sekali. Berarti berbicara tentang kasih, seperti yang Ibu Pendeta sampaikan, di situ berbicara tentang sebenarnya Allah adalah kasih itu sendiri. Benar, Nah, Epafras. sebenarnya kalau berbicara tentang Allah itu kasih, seharusnya kita sebagai umat manusia, Iya, betul. karena sebanyak orang yang lihat sampai saat ini, kebanyakan banyak orang ternyata sudah mengabaikan kasih tersebut. Jadi bagaimana pandangan daripada Ibu Pendeta agar supaya sebenarnya setiap umat yang ada, mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun kalau berbicara tentang berbagai macam perbedaan, tetap seharusnya di situ ada kasih yang selalu dipancarkan. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Bagaimana tanggapan dari Ibu Pendeta? Kebutuhan akan kasih sebenarnya itu menjadi kebutuhan mendesak. Dan itu kebutuhan bagi setiap orang, setiap makhluk, soal tentang kasih itu. Jadi ketika kita hendak saling mengasihi seperti perintah Tuhan kepada kita, maka seperti firman katakan, berarti Allah ada di dalam kita. Sehingga ketika kita melakukan atau mempraktekkan kasih itu sendiri, kita memperoleh sesuatu dari Allah, dan Allah itulah yang kemudian bekerja sebagaimana disampaikan, Roh Kudus sendiri yang mencurahkannya itu bagi kita untuk melakukan hal yang sebenarnya ini bukan hal sederhana, tapi hal besar. Karena dampak efek dari kasih itu luar biasa. Menghidupkan, memulihkan, membangun, dan membuat kita bisa melanjutkan apa yang harus kita lanjutkan. Benar sekali. Ibu, mungkin kalau dari Ibu bisa nggak, bagaimana sih kasih yang memulihkan itu dapat membantu seseorang dalam mengatasi suatu perasaan yang mungkin trauma, atau mungkin ada perasaan yang mungkin masih menongkol dalam hati? Iya, banyak itu terjadi di mana saja, di berbagai tempat, termasuk kita yang ada di sini ya. Tetapi kita harus percaya bahwa oleh karena Tuhan kita begitu berharga di mata Tuhan. Itu poinnya ya, kita begitu berharga di mata Tuhan, dan karena kita begitu berharga di mata Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu ada pada kita, sehingga kewajiban kita adalah sejauh mana kemudian kita percaya kita bisa melewati traumatis, rasa ditinggalkan, diabaikan, dimarginalkan dan sebagainya, dipandang sebelah mata, dipinggirkan, di skip, apa segala sesuatu yang banyak kali terjadi dalam perjalanan hidup kita sanggup. Karena kita percaya bahwa ada yang jauh lebih besar yang sudah kita miliki. Dan kalau yang jauh lebih besar itu sudah ada di dalam kehidupan kita, apalagi yang kurang? Maju terus karena Tuhan bersama kita. Biasanya kalau dari Ibu Pendeta, kalau mungkin menghadapi jemaat yang ada, biasanya apakah Ibu Pendeta mendapati suatu hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi seseorang untuk merasakan kasih yang memulihkan itu, Ibu? Memang ketika kita punya alasan, kita ini masih manusia. Tapi bukankah kemanusiaan kita itu bisa kita menangkan dari sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih. Sering dalam perjalanan hidup, kecewa, sakit hati, itu menjadi suatu tantangan yang tidak sederhana harus kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Immanuel, Allah beserta kita. Apa yang sulit itu bisa kita hadapi
Karena tadi kita tidak berjalan sendirian. Sehingga kita bisa memenangkan rasa kecewa itu, kita bisa memenangkan sakit hati itu, karena kita tahu ada kasih yang tidak pernah berpindah, ada kasih yang tidak pernah beranjak, ada kasih yang tidak pernah kering, ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah motivasi terbesar kita ada sampai hari ini. Sehingga saya yakin di minggu-minggu sengsara ini kita dalam penghayatan akan kasih Tuhan. Dengan demikian kita juga percaya penghayatan kita ini pasti diuji. Sementara kita menghayati minggu-minggu sengsara ini, mungkin tanpa kita sadari kita akan diuji. Sejauh mana kasih itu benar-benar menjiwai hidup kita dan membuat kita akan termotivasi dengan itu, menyadarkan kita bahwa kamu kan sudah dikasihi dengan begitu luar biasa. Ayo, bagaimana kamu mampu memenangkan ini? Pasti bisa, kamu bisa. Sehingga akhirnya tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, dan akhirnya kita merasakan kebahagiaan terbesar, sukacita yang penuh, yang asalnya kekal dari sorga. Betul sekali apa yang Ibu Pendeta sampaikan tadi. Karena ada suatu kutipan tadi dalam khotbah yang Ibu sampaikan tentang menjadi pengampun tidak mencampakkan pendosa. Wah, ini luar biasa sekali kan kalau bicara tentang orang tidak bisa mencampakkan orang yang telah berbuat dosa. Berarti itu menggambarkan kan, orang harus saling mengasihi satu dengan yang lain meskipun mereka yang menyakiti orang sekalipun. Jadi bagaimana pandangan daripada Ibu Pendeta agar supaya orang lebih mengasihi akan semua orang termasuk mereka yang telah berbuat salah, mereka yang telah berbuat pelanggaran ataupun mereka yang membuat orang sakit hati. Bagaimana itu Ibu Pendeta? Ya, cara yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita memahami dengan sungguh bahwa ketika Tuhan sudah memberikan tebusan, ya, kita ini produk-produk tebusan Tuhan, sehingga hidup kita ini memang sungguh berharga. Pastilah yang akan kita lakukan adalah bukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang berharga. Kalau yang kemudian kita lakukan adalah sesuatu yang berharga, maka itu pasti akan berdampak. Mungkin terlihat kecil, Firman sudah mengajarkan untuk kita setia pada perkara kecil. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin tampak sederhana di khalayak umum, tapi kita melakukannya dengan baik, dengan maksimal, malah itu dari yang hal-hal sederhana itu bisa menjadi ruang kesaksian yang besar, dan kemudian inilah yang kemudian bisa memulihkan keadaan. Itu penting, mulai dulu dari hal yang kelihatannya sederhana. Sejauh mana kita mampu memanfaatkan waktu kita mampu bekerja seperti Daud, dia berdoa, dia hidup dalam doa-doanya, dia menghidupi doa-doanya. Kita berdoa dan kita melakukan apa yang kita doakan tersebut. Sehingga itu menjadi ruang kesaksian bahwa kita memahami dalam doa itu kita meminta kasih Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita juga berlaku kasih. Sehingga ketika kita melakukannya itu, maka dampaknya akan banyak sekali. Seperti tadi sudah disebutkan, bahwa tidak dicampakkan sesuatu yang rusak, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang buruk, tapi justru dipulihkan. Itulah yang indah dalam rajutan renda kasih sayang Tuhan buat kita semua. Oke, kita tahan dulu. Akan masih banyak lagi pertanyaan yang disiapkan karena pembahasan di saat ini sangat menarik. Tapi kita ikuti dulu terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini.
Saksikan Sulawesi Utara hari ini setiap hari pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI. Anda juga dapat menyaksikan Sulawesi Utara hari ini melalui media sosial Facebook dan YouTube TVRI Sulawesi Utara. TVRI, media pemersatu bangsa. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang primata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara pemirsa Kabar Sukacita TVRI Sulawesi Utara. Dan tadi kan Ibu kita telah membahas di mana kalau misalnya kita mengampuni orang itu akan menjadi suatu langkah ya yang awal untuk kita menerapkan kasih yang memulihkan itu. Namun Ibu seperti yang orang bisa lihat Kang Pak di generasi Gen Z atau generasi milenial ini mungkin ada banyak pasangan-pasangan muda Kang Eva yang biasanya putus cinta atau mungkin berkelahi atau mungkin ada beda pandangan. Nah, Ibu biasanya kalau dari anak muda itu biasanya kalau sudah sakit hati, biasanya menyimpan perasaan yang mungkin dendam atau emosi. Nah, bagaimana kalau dari Ibu, bagaimana untuk jemaat atau para saudara-saudara yang di rumah itu, bagaimana kita bisa memaafkan orang lain itu sementara kita dari sisi kemanusiaannya kita itu kita masih menyimpan rasa yang dendam itu, Bu? Iya, jadi bicara kasih yang tertinggi itu yang sering kita dengar agape. Itulah kasih yang tadi sudah disebutkan tanpa syarat. Iya, betul. Ketika kita berteman, maka kasih yang ada di kita adalah kasih philia dalam persahabatan kita. Ketika kita bersaudara dalam satu hubungan keluarga, maka itu adalah kasih storge. Dan ada juga satu yang dibumbui oleh hawa nafsu. Bukan hawa nafsu sesuatu yang buruk, bukan. Itu yang kita sebut dengan eros. Nah, kemudian dasar yang utama dari semua yang disebutkan adalah yang tertinggi tadi, agape. Ketika kasih di antara kita dalam persahabatan kita, lalu itu dimotivasi dengan kasih agape, maka satu dengan yang lain ketika kemudian ada sesuatu seperti ada perselisihan atau konflik di antara persahabatan mereka, maka itu akan dapat terselesaikan ketika awal mereka menjalin interaksi atau menjalin relasi itu karena tadi kasih agape. Demikian juga ketika sepasang kekasih, dia akan sangat sanggup memahami kelemahan, kekurangan dari pasangannya ketika yang pertama tadi kasih agape. Kalaupun terjadi sesuatu di kemudian hari dalam perjalanan percintaan mereka, dia akan mampu memahami. Karena dorongan terkuat dan terbesar yang adalah kekuatan baru, yang adalah kasih itu, yang kemudian bukan sekedar memaklumi pasangan saya ya sudah seperti ini. Bukan. Tapi lebih kepada dia mengasihi dan dia menyadari bahwa baik dia maupun dirinya memiliki kekurangan dan kekurangan itu menjadi
semakin berarti, maksudnya semakin punya makna, disempurnakan lewat kasih Tuhan yang memampukan dia mampu berelasi terus dalam suka maupun duka. Sehingga sangat disayangkan ketika pasangan kemudian merasa bahwa di dalam dia menjalani kehidupan, dia hanya memikirkan orientasinya hanya mereka berdua. Mereka lupa ketika dipertemukan itu juga karena Tuhan, karena tidak ada yang kebetulan. Dan mereka membangunnya juga sebaiknya itu membangun karena Tuhan. Karena Tuhan yang mempertemukan mereka dan itu menjadi sesuatu yang keren, yang luar biasa. Mereka boleh bertemu dan mereka boleh jatuh cinta. Dan mereka akhirnya bisa menjalani percintaan mereka. Dan itu juga penyertaan Tuhan yang terjadi. Dan sejauh mana itu dibangun atas dasar kasih agape. Dia akan rapuh ketika eros itu berdiri sendiri, Philia itu berdiri sendiri, storge itu berdiri sendiri, tanpa pendampingan dari agape itu sendiri. Akan sangat mudah terjadi antara keluarga saling memperebutkan hak waris. Padahal mereka adalah satu keluarga, padahal mereka dulunya saling berbagi ikan, berbagi nasi, berbagi kue, saling meminjam pakaian, berbagi tempat tidur, berbagi semuanya. Tapi di kemudian hari mereka berseteru oleh karena warisan orang tua. Seperti tadi gambaran si sulung yang gak terima kenapa dia disambut. Dia sudah menghambur-hamburkan harta yang adalah milik ayahnya. Dan diprotes oleh si kakak. Itulah ketika kasih agape tidak mendampingi kasih storge. Jadi kemudian fondasi terbesar dari segala bentuk kasih haruslah yang terbesar juga kasih agape, kasih dari Yesus, kasih tanpa syarat. Saya mengasihi Betania yang cantik, saya mengasihi Eprafas yang ganteng, karena memang saya mengasihi karena Tuhan. Sehingga saya akan sulit menemukan kekurangan yang ada padamu, tapi saya hanya bisa melihat kelebihan yang Tuhan beri kepada kalian. Itu. Oke, begitu luar biasa sekali apa yang telah kita bahas di saat ini, yang berbicara tentang bagaimana Allah itu adalah kasih itu sendiri, dan seharusnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan tak terasa ternyata di saat ini kita akan masuk dalam kesimpulan, dan disilakan kepada Ibu Pendeta untuk memberikan kesimpulan di saat ini. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga kalau kita hidup sampai hari ini. Kita punya tanggung jawab yang besar. Hidup yang ada pada kita hanya dua. Kita menerima dan kita taat. Tapi ketika kita menerima, kita juga menerima dengan kasih. Dan ketika kita taat, kita menjalaninya juga dengan kasih. Sehingga kehidupan yang ada sekarang ini, kita tidak bisa memilih harus begini, harus begitu. Apa yang kemudian Tuhan sudah sediakan, kita terima. Dan saat kita menerima, kita juga harus taat pada apa yang senantiasa menuntun kita semua. Hiduplah dalam kasih, maka rasakan kekuatan baru selalu ada, tersedia bagi saya dan saudara-saudara. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Di saat ini kita akan menutup serangkaian acara Mimbar Kristen kita di saat ini, kabar sukacita dengan doa syafaat dan sekaligus dengan doa berkat. Disilakan kepada Ibu Pendeta. Mari berdoa. Indah rencanamu dalam hidup kami. Tuhan merenda begitu luar biasa di dalam kami menjalani kehidupan ini. Hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang mengalami kemurahan dan berkat-berkat yang luar biasa. Saat ini Tuhan, dalam kami menghayati minggu-minggu sengsara di 2024 tahun ini, kami merasakan dan menyaksikan campur tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa, berkenan Engkau memberkati kami, berkenan Engkau hadir bagi kami, dalam kami menjalani kehidupan ini, tetapi dalam kami hidup bersaksi dan memberi makna bagi sesama kami. Apa yang kemudian kami terima, biarlah itu kemudian kami kembalikan, kami pantulkan kembali bagi sesama kami. Kami percaya
Tuhan memberkati kami semua, memberkati Sulawesi Utara, memberkati kota Manado. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang begitu kami banggakan dan kami cintai. Biarlah doa anak bangsa selalu boleh tertutur, selalu boleh terucap untuk meminta belas kasih-Mu agar hidup kami dipenuhi dengan kasih sehingga kerukunan hidup akan tercipta dan kami bertanggung jawab untuk lingkungan sekitar kami dan selalu memanfaatkan kesempatan yang baik untuk kami selalu memberi yang terbaik. Sehingga pada akhirnya hidup kami benar-benar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih melalui media yang luar biasa, kebanggaan kami TVRI Manado. Kami selalu merasakan melalui setiap kesempatan boleh disentuh dalam program-program pelayanan seperti di Kabar Sukacita ini. Dimanapun pemirsa yang boleh ada duduk mendengarkan bersama bersatu dalam persekutuan di saat ini, mereka akan merasakan lawatan sorga, lawatan kasih yang menjangkau mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan merasa ditinggalkan, diabaikan, apalagi dihakimi. Tetapi Tuhan merangkul dan memberikan penghargaan yang besar, mengangkat kami dari lumpur dosa di dalam kemuliaan sebagai anak-anak yang begitu dicintai dan dikasihi. Inilah motivasi kami dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun di depan kami tidak akan pernah takut karena kami tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Glory, haleluya. Amin. Amin. Dengan demikian, terima kasih buat Ibu Pendeta yang telah bersama-sama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen Kabar Sukacita, dan kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan saya Epafras Lumunder Dan saya Betani Andris. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.